Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ruli Rizal. Kali ini saya bersama sahabat saya Nanang Hamdani SHMH. Ya, kita kayaknya sebelum kita bahas-bahas mungkin kita ngopi dulu, bro. Ngopi dulu. Kita tetap physical distancing ya, untuk jaga dan juga tetap pakai masker karena kita lagi bedah, nggak mungkin kita ngobrol menggunakan masker juga supaya kedengaran lebih jelas. Oke. Gimana nih, bro? Ada pertanyaan, ya. Boleh nggak sih petugas, khususnya petugas kepolisian, ya, memeriksa HP seseorang nih, misalkan yang lagi di jalan, ya. Di satu sisi orang tersebut, ini privasi gua, ya. Nggak boleh meriksa sembarangan. Ini mengganggu privasi. Nah, di satu sisi petugas terus menjalankan tugasnya. Nah, gimana nih menurut Bro Nanang? Kalau menurut gua, kita lihat dulu konteksnya kayak gimana, bro. Maksudnya kejadiannya kayak gimana. Karena dalam satu sisi bisa jadi boleh, dalam satu sisi bisa jadi nggak boleh. Nah, maksudnya begini, ketika petugas itu mendapatkan tugas, ya kan, untuk melakukan penyidikan, misalkan ada kasus tindak pidana yang diperiksa, ya, dan butuh barang bukti, pengembangan, dan kemudian HP itu masih berkaitan dengan kasus pidana, perkara atau tindak pidana yang terjadi, itu boleh, nggak masalah, asalkan jangan tidak ada tindak pidananya, main periksa aja, apalagi secara maksa itu nggak tepat, gua rasa kayak gitu. Harus ada tindak pidananya dulu, jadi untuk memperkuat bukti di dalam suatu tindak pidana itu nggak apa-apa. Berarti petugas atau misalkan penyidik yang sedang menyidik suatu tindak pidana, kemudian dia karena pidana tersebut ada kaitannya dengan yang diperiksa, dan petugas itu boleh untuk memeriksa sebagai barang bukti. Terus misalkan ada kejadian di sekarang ini kan lagi musim ini yang patroli itu, misalkan di TV itu kan, misalkan ambil contoh segerombol anak muda malam-malam di nongkrong, ya kan, misalkan yang tertangkap tangan ini, bergerombol, terus kemudian dipergokil petugas, ternyata bawa sajam. Ada indikasi tawuran kan, melakukan tindak pidana. Kemudian misalkan dicek HP-nya, gua rasa itu nggak masalah. Udah ada tindak pidananya, udah ada, dia udah bawa sajam atau seseorang bawa narkoba misalkan kayak gitu. Tapi jangan seperti ini, misalkan ada orang yang lagi nongkrong atau gimana, kemudian disamperin dan diperiksa oleh petugas, dan dia nggak bawa sajam, nggak bawa narkoba, diperiksa diminta tiba-tiba handphonenya, itu nggak tepat, gua rasa kayak gitu. Sebenarnya perihal pemeriksaan handphone juga udah diatur di pasal 40 KUHP. Pasal 40 KUHP. Berarti dalam pasal 40 KUHP tadi yang lu sampaikan, berarti dalam hal tertangkap tangan ya. Jadi misalkan, boleh dong kalau gua kasih contoh, misalkan ketika petugas kepolisian lagi berpatroli, kemudian ada anak-anak tongkrongan, gitu ya. Kemudian tidak sengaja lagi terlihat atau ada narkoba gitu. Kemudian karena tertangkap tangan dia melakukan narkoba tadi, ada narkoba di situ tadi. Kemudian dia melakukan pemeriksaan handphone para remaja-remaja tadi guna memperjelas atau membuat terang tindak pidana, atau ada jual belinya, atau ada transaksi, mungkin begitu ini maksudnya. Jadi misalkan kita ambil contoh, misalkan narkoba, polisi patroli, ada anak nongkrong, diperiksa ternyata bawa narkoba. Nah, udah ada tindak pidananya kan di bawa narkoba itu. Nah, polisi berhak dia memeriksa HP si anak itu tadi. Siapa tahu ada indikasi misalnya seperti ini. Apakah dia mau jual beli
Apakah dia penjual atau dia pembeli, atau malah bisa korban ya? Apakah korban. Dari komunikasinya polisi mungkin bisa dapat bukti yang lebih bagus juga kan, bisa untuk pengembangan. Iya. Oke. Nah, barusan kan itu dari pendapat dari gua, Bro. Nah, kalau menurut lu sendiri gimana itu perihal perbenturan antara kewenangan petugas dan privasi seseorang? Kalau gua sih kalau gua ngebahasnya setiap polisi itu ya petugas ya berwenang memeriksa gitu, tapi ada syaratnya seperti yang lo sampaikan tadi. Tapi gua ngebahas dari segi privasinya ya. Privasi itu kan diatur oleh undang-undang dan dilindungi privasi itu gitu untuk seseorang. Misalkan kalau dia perihal handphone yang kita bahas, handphone berarti ada hubungan dengan undang-undang ITE. Menurut gua itu pun diatur privasi seseorang itu tidak boleh diganggu ya. Itu diatur dalam pasal 30 undang-undang ITE. Nah, kalau kita lihat pasal yang kita tayangin tadi, artinya dengan tanpa hak ya memeriksa ya komputer ya, termasuk handphone ya, diisi elektronik lah ya, itu juga tidak diperbolehkan gitu loh. Nah, dan ingat gitu loh, apabila dalam memeriksa HP tersebut, petugas tersebut yang seperti lu sampaikan tadi gitu, yang harus ada syarat gitu ya dalam memeriksa. Kalau tidak juga ada pidananya gitu. Ya. Dan itu diatur dalam pasal 46 ayat 1 Undang-Undang ITE. Nah, jelas ada sanksinya. Tapi gue kembalikan seperti apa yang lo sampaikan tadi kan, dalam arti memang kalau memang petugas itu berdasarkan kewenangannya yang sudah diatur undang-undang, ya nggak jadi masalah. Dalam arti dia lagi memeriksa perkaranya atau misalkan seperti yang lu sampaikan tadi, tertangkap tangan, kemudian dia sedang melakukan memang pemeriksaan suatu perkara yang ada hubungannya gitu kan. Tapi menurut gue juga ketika penyidik dalam hal ini dia harus melakukan penyitaan secara resminya gitu dan meminta izin ketua pengadilan kan. Penting itu ya. Penting. Pengadilan. Iya. Jadi memang kalaupun sifatnya urgensi ya, sifatnya urgent ya, mereka boleh sih aku rasa nyita dulu, kemudian tetap disusulkan surat izin dari ketua pengadilan. Kalau emang pidananya udah terang di situ sih masih oke. Ya. Jadi harus menghormati privasi orang. Wajib dong. Ya, gitu. Kalau gue gini Bro, soal privasi kadang-kala gini, ketika polisi misalkan memeriksa HP orang, oke lah kalau yang ada tindak pidana. Kalau yang enggak, misalnya enggak ada tindak pidana, misal dipaksa dibuka HP-nya untuk dilihat datanya, ya kan? Kadang-kadang orang gini, tenang aja, petugas nggak akan bongkar kok, petugas nggak akan nggak akan macam-macam, nggak akan aneh-aneh kok, istilahnya dapat dipercaya. Cuma di satu sisi bukan soal itu juga, gue ngeliatnya begini, privasi seseorang itu ranah pribadi. Jadi dalam arti kita nggak tahu di HP orang itu apakah ada aib pribadi, ada aib keluarga yang nggak mau diketahui orang lain. Gimana ya? Kalau kita mengarah sedikit aja seperti hal-hal yang sering kita jalani di persidangan gitu. Ketika sidang itu sidang anak gitu, sidang kemudian perceraian, itu wajib dengan sidang tertutup kan. Nah iya. Di satu sisi itu adalah sebagai privasi kan, karena contoh sidang perceraian itu kan aib kan, nggak bisa diketahui orang banyak. Itu pun pengadilan di undang-undang udah diatur wajib dengan sidang tertutup, atau misalkan sidang tentang pidana pencabulan atau apa gitu, yang ada aibnya itu pasti sidang tertutup. Oke bro, menurut lu perihal kewenangan tadi petugas ya, ada nggak sih aturan dari kepolisian gitu yang mengatur tentang penyelenggaraan tugas kepolisian itu kayak gimana sih aturannya gitu? Kalau itu ada bro, diatur di Perkapolri nomor 8 tahun 2009. Oke. Di situ diatur perihal penyelenggaraan tugas kepolisian kayak apa.
Kalau nggak salah detailnya itu di pasal 32 ayat 1 dan 2. Berarti memang dari pasal yang dimaksud tadi memang harus betul-betul diatur ya, dalam arti ya harus sopan, harus meminta izin dulu. Jadi ada batasan-batasan kewenangan lah ya yang diatur situ ya. Ada etikanya. Ada etikanya, oke. Dan di aturan tersebut juga disebutkan ya harus menghargai privasi orang yang diperiksa. Betul. Bahkan ada tata cara etika kesopanannya seperti apa sudah diatur. Berarti itu tentang tadi Perkap tadi tentang tugas penyelenggaraan kepolisian. Iya. Kemudian kalau perihal kode etik juga diatur kan? Jadi diatur di dalam Perkap nomor 14 tahun 2011. Di situ diatur kode etiknya. Memang sih. Jadi gini. Untuk teman-teman semua, kesimpulan dari pembicaraan kita tadi, setiap petugas atau orang yang bertugas itu mempunyai batasan-batasan kewenangan dalam bertugas. Jadi tidak serta-merta kemudian dia bisa melakukan segalanya. Ada batasan yang mereka boleh perbuat, ada batasan mana yang mereka tidak boleh perbuat gitu. Sehingga dalam menjalankan tugasnya mereka tahu rules-nya. Tidak terjadi kesewenang-wenangan. Nah, dan kita juga selaku pengacara atau advokat juga diatur dalam undang-undang ya bro. Pasti semua jabatan tuh ada aturannya pasti. Kita juga tunduk pada undang-undang advokat, undang-undang nomor 18 tahun 2003, dan kita juga tunduk pada kode etik advokat yang dimana kita diatur juga di situ. Begitu juga sama halnya dengan notaris ya, notaris juga ada kode etiknya. Kemudian setiap pejabat atau petugas pasti ada kode etik dan ada aturan, ada rulesnya gitu yang harus mereka jalani. Memang kalau ada miss sedikit wajar lah ya. Biasa kalau dalam tugas banyak lah begitu. Banyak ya. Oke bro, mungkin pembahasannya gua rasa udah cukup jelas gitu yang kita bahas. Jadi intinya adalah handphone itu memang privasi. Tapi juga petugas kepolisian dalam memeriksa juga mereka berhak dengan syarat satu tadi ada tindak pidananya, yang kedua tertangkap tangan gitu ya. Jadi jelas gitu kan. Itulah bedah kasus sambil ngopi-ngopi. Kita ngopi lagi bro kayaknya bro. Kita bedah kasus, bedahnya simpel sih, cuma berdasarkan norma-norma aja yang ada di KUHP dan undang-undang, berikut peraturan-peraturan kita sinkronkan supaya tidak miss gitu, supaya buat teman-teman semua juga ngerti, sama-sama belajar. Dalam hal ini juga kita tidak menyudutkan salah satu pihak gitu, menyalahkan salah satu pihak, enggak. Namun kita hanya sama-sama belajar, kita berdasarkan norma-norma dan aturan yang udah dibuat berdasarkan undang-undang, kita juga patuh dengan terhadap aturan. Jadi yang punya hak profesi haknya bisa dilindungi, yang bertugas juga bisa menjalankan tugasnya dengan baik berdasarkan aturan dan undang-undang yang diatur. Begitu ya bro ya. Sekalian sharing ilmu, siapa banyak yang belum tahu gimana kan. Buat teman-teman juga yang pengen belajar hukum, kita sama-sama belajar. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, hanya sharing sesuai apa yang kita tahu dan kita baca. Jadi untuk teman-teman juga yang mau tanya-tanya juga tentang hukum, boleh langsung tanya ke forum ini, boleh juga langsung bisa ke channel ini dengan cara komen ya. Bisa juga langsung di teman sahabat gua Nanang Hamdani SMH, nanti channel YouTube-nya atau Instagramnya juga gua cantumin di sini. Ya, nanti boleh juga langsung DM kalau yang mau lewat Instagram tanya-tanya boleh. Mungkin cukup sekian dari saya Ruli Rizal dan sahabat saya Nanang Hamdani. Sampai di sini dan sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.